Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Gita di pelajaran IPS. Oke, kali ini kita bakalan belajar tentang kondisi alam negara-negara di dunia, khususnya untuk benua Afrika dan benua Eropa. Oke, cekidot. Yang pertama kita ke benua Afrika dulu. Nah, kondisi alam benua Afrika itu meliputi kenampakan alam yang berupa pegunungan di benua Afrika. Antara lain ada apa aja ya? Oke, yang pertama ada nih pegunungan Atlas. Tuh, pegunungan Atlas. Setelah itu ada pegunungan Sinai yang ada di Mesir, pegunungan Rif dan pegunungan tebing besar. Nah, dengan wilayah tertingginya ada di Gunung Drakensberg di Taman Nasional Royal Natal, dan puncaknya adalah Gunung Kilimanjaro. Nah, ini adanya di Tanzania, dan Gunung Kilimanjaro adalah gunung berapi. Oke, selanjutnya kenampakan alam lainnya ada Sungai Nil. Sungai Nil itu adalah sungai terpanjang di dunia. Ada Sungai Orange yang memisahkan Namibia dan Afrika Selatan. Ada juga Sungai Zambezi yang membentuk air terjun Victoria. Nah, ini sungai nih, lihat, diperhatikan di atasnya ini sungai. Kemudian ini ada tebing curam yang ini tuh membentuk air terjun. Air terjun ini adalah air terjun Victoria. Ini air terjun yang cukup tinggi ya, tinggi banget, bukan cukup lagi malah. Itu. Oke, selanjutnya kita ke negaranya adalah negara Mesir. Bisa dilihat, bisa diperhatikan petanya. Oke, di bagian utara ada Laut Mediterania atau laut apa? Nama lainnya? Pinter, Laut Tengah. Terus di bagian timur itu ada Laut Merah. Nah, terusan Suez itu adanya di sini nih, yang menyatukan antara Laut Mediterania dan Laut Merah. Itu adanya di negara Mesir. Nah, di negara Mesir juga mengalir sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Nih, ini daerah aliran sungainya bisa kalian lihat. Ini ada di yang berwarna biru gitu. Nah, di bagian hilir Sungai Nil mengalir ke sini. Ini yang membentuk delta sungai yang bersifat subur di sini. Nah, selain itu di bagian selatan itu di bagian selatan Sungai Nil di negara Mesir itu juga dibangun suatu bendungan yang bernama Bendungan Aswan. Ini ada di sini nih. Terus di sini juga di bawahnya ada Danau Nasser. Nah, ini untuk profil negaranya. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, kalian tahu ini apa? Ini adalah hieroglif. Apa itu hieroglif? Hieroglif itu adalah tulisan Mesir kuno. Jadi zaman dulu waktu manusia belum mengenal tulisan, bangsa Mesir sudah mengenal tulisan terlebih dahulu. Jadi bisa dikatakan bangsa Mesir itu memiliki kebudayaan yang cukup tua, yang tertua gitu. Nah, di sana juga terkenal dengan mitologinya. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, ini adalah Mata Ra. Ra itu adalah dewa, salah satu dewa di mitologi Mesir. Tuh, Mata Ra dan Mata Horus dan Horus. Nah, selanjutnya untuk iklimnya sendiri, Mesir beriklim subtropis cenderung kering. Perbedaan suhu antar musim sangat besar. Jadi di sana ketika musim dingin itu ekstrim dinginnya, dan ketika musim panas itu benar-benar ekstrim panasnya, bisa bikin kalian pingsan. Nah, musim panasnya sendiri berlangsung pada bulan Mei sampai Oktober, sementara musim dinginnya berlangsung dari bulan November sampai April. Untuk topografinya sendiri, Mesir dilewati Sungai Nil tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya. Selanjutnya bagian barat terdapat gurun Libya, bagian utara terdapat daratan rendah atau depresi Katara. Apa itu depresi, Bu? Depresi itu adalah suatu daratan
suatu dataran yang dia itu ketinggiannya di bawah permukaan laut. Nah, bagian timur terdapat dataran tinggi dan pegunungan Sinai dengan puncak tertinggi Gunung Katrina. Terdapat Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Ya, seperti poin pertama ya. Nah, nih aliran sungainya tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk depresi Katarannya sendiri. Jadi dia ketinggiannya itu di bawah permukaan laut. Nah, untuk geologi batuan penyusunnya itu Mesir dilapisi batu gamping. Struktur batuan Mesir membuat Mesir melimpah sumber daya alam meliputi minyak bumi, gas alam, biji besi, mangan, emas, gipsum, timah, dan fosfat. Untuk flora dan fauna sendiri, flora khas sana adalah kayu putih, kurma, akasia, dan lontar. Sementara faunanya ada unta, keledai, domba, ular, dan buaya. Nah, kita jalan-jalan ke benua Eropa. Kita lihat kondisi alam benua Eropa. Oke, yang pertama, kenampakan alam pegunungan di benua Eropa antara lain ada pegunungan Alpen, Ural, Kaukasus, dan Balkan. Ini pegunungan Ural nih. Pegunungan Ural yaitu adalah salah satu kenampakan alam yang memisahkan antara benua Asia dan benua Eropa. Nih, bentuknya seperti batuan-batuan terjal ya, seperti ini pegunungan Ural. Dan gunung yang berada di benua Eropa antara lain ada Gunung Olympus, Elbrus, dan Ben Nevis. Sementara sungai terkenal di benua Eropa yaitu Sungai Thames di Inggris, Sungai Rhine, dan Sungai Seine di Prancis. Nih, Sungai Seine yang ada di sebelahnya Menara Eiffel, tuh sungai terkenal di Prancis. Nah, danau yang berada di benua Eropa antara lain ada Danau Baikal, yaitu danau terdalam di dunia. Danau Kaspia atau kemarin Ibu sudah jelaskan, Danau Kaspia itu merupakan laut ya. Dia airnya air asin. Dia laut tapi dikelilingi oleh daratan, makanya dia disebut Danau Kaspia. Ada Danau Vänern, danau terluas di Eropa yang berada di Swedia, ada Danau Fonnem, dan ada Danau Orivesi di Finlandia. Sebagian besar benua Eropa merupakan dataran rendah, yaitu Belanda dan Finlandia. Nah, ini penampakan dari Danau Baikal yang merupakan danau terdalam di dunia. Ini waktu ini ya, musim es dia membeku gitu. Jadi dari permukaannya terlihat seperti ini. Ini danau terdalam di dunia. Nah, selanjutnya kita ke negaranya yaitu United Kingdom. United Kingdom itu terdiri dari negara bagian ada Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara. Untuk sistem pemerintahnya sendiri, dia menganut sistem pemerintahan parlementer dan bentuk pemerintahannya itu monarki. Jadi dia kepala negaranya adalah seorang Ratu Elizabeth ya. Dan kepala pemerintahannya itu ada Perdana Menteri. Nah, untuk letak astronomisnya bisa kalian lihat di bagian bawah. Nah, ini letak astronomisnya berada di 49 derajat lintang utara sampai 61 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Seperti yang kalian lihat, dia berada di lintang tinggi, berarti bisa dikatakan kalau misalkan di sana cukup dingin. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang iklimnya. Tadi sudah disinggung sebelumnya tentang letak lintangnya, sehingga Inggris beriklim subtropis dan memiliki 4 musim. Topografinya sendiri di sana pegunungan di Inggris meliputi dataran tinggi utara Northern Highland dengan puncak Gunung Ben Nevis tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, dan Gunung Mering. Dataran rendahnya
itu berada di tengah, meliputi lembah sungai Clyde, Teluk Ford, dan Teluk Tay. Penampakan alam di Inggris Tengah yaitu perbukitan kapur. Inggris memiliki penampakan alam yang unik, salah satunya adalah Dover di pantai Jurassic yang termasuk ke dalam keajaiban alam. Kayak gimana sih Dover itu? Nanti ada gambarnya ya. Untuk geologinya sendiri, batuan penyusunnya, Inggris berada di dangkalan di laut dangkal Eropa sehingga menjadi pulau kontinental gitu. Berada di daerah dangkalan laut Eropa sehingga dia bisa dikategorikan pulaunya itu adalah pulau kontinental. Nah, untuk flora dan faunanya sendiri, flora khas Inggris itu ada hutan pinus, pohon ek, dan hutan bir. Faunanya beruang, rusa merah, ular berbisa, elang merah, raja wali merah, dan belibis merah ya. Nah, ini dia nih Dover. Jadi dia itu di sini bolong menyerupai pintu. Di Indonesia sendiri ada seperti ini ya. Di Bali, ayo kira-kira apa itu? Kalian boleh kasih tahu ibu kalau misalkan kalian tahu. Nah, sampai situ dulu pelajaran kita kali ini. Ibu masih punya hutang ke kalian satu benua lagi, yaitu benua apa? Yap, betul, benua Australia. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tetap positif, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.